makanya. Iya, maksudnya dari sini udah nggak jelas kan, udah tua mah. Silau. Rada nervous. Ibu mau pantun dulu boleh? Bismillah dulu. Berarti kalau saya pantun bilangnya apa? Cakep. Pergi ke pasar membeli tomat. Yang beli haruslah hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Siap ibu-ibu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Awamin, yakni Adinal Kiram, Adiani, serta yang saya hormati Ibu Pimpinan daripada Pondok Pesantren Riyadul Awamin, Uminal Kiram, Umilia, serta ibu-ibu kesepuhan dan para ibu-ibu yang hadir hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Kita doakan untuk guru-guru kita Adiani serta Umilia, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, serta diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta macam nikmat, sehingga apabila mungkin ranting-ranting di seluruh dunia yang dijadikan sebagai tintanya, mustahil tidak akan bisa menghitung nikmatnya yang sangat banyak. Subhanallah. Yang kedua, tak pernah lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, pembela kebenaran, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah ini. Ibu cinta sama Nabi? Cinta. Kalau cinta bisa kita salawatan dulu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadin tanhalu bihil uqadu
Ustaz. Ibu-ibu, duduknya saya di sini ingin praktek ceramah. Jadi masih praktek. Judul besar yang saya ambil di sini adalah pentingnya ilmu bagi perempuan. Para ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seringkali kita mendengar sorohan atau kata-kata yang mengatakan, ngapain sih perempuan itu ngejar ilmu tinggi-tinggi, ngejar ilmu banyak-banyak, toh ujungnya cuma di dapur, di kasur, dan di sumur. Biasanya itu perkataan ibu-ibu yang malas ngaji. Hari ini kita sama-sama meluruskan pandangan tersebut, bagaimana pandangan perempuan berilmu di dalam Islam. Ibu, tidak ada, Allah itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak harus menjadi laki-laki ketika kita mau menuntut ilmu, ketika kita mau mengaji. Tapi kita sebagai perempuan juga wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib hukumnya menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kata muslimin di sini bukan berarti hanya muslim, tapi muslimah juga. Maka daripada itu, ketika kita menuntut ilmu memang wajib hukumnya, bukan sekedar gaya-gayaan, sekedar pencitraan, bukan. Datangnya ibu-ibu ke sini berarti ibu-ibu juga telah melaksanakan salah satu kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad. Lantas kenapa sih kira-kira perempuan itu harus berilmu, perempuan itu harus mengaji, harus rajin belajar juga? Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, karena perempuan adalah madrasatul ula. Apa itu ibu madrasatul ula? Iya, sekolah pertama bagi para anak-anak. Tentu saja ketika anak-anak ibu terlahir di dunia, ketika terlahir brojol, oleh gitu, tidak mungkin bisa langsung membaca, tidak mungkin bisa langsung merangkak, berjalan. Siapa yang senantiasa berada di sampingnya? Ibunya. Maka daripada itu, seorang penyair dari Arab namanya Syekh Bey pernah berkata, al-ummu madrasatul ula, idza a'data sya'bana thayyibal amr. Yang artinya, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika benar mendidiknya, maka ia telah melahirkan generasi-generasi terbaik setelahnya. Maka daripada itu, ibu, menuntut ilmu bagi perempuan juga sangat berpengaruh untuk masa depan. Karena ketika walaupun anaknya terlahir sebagai laki-laki, yang menuntutnya, yang sekolah pertamanya adalah perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sebagai muslim dan muslimah, apalagi kita sebagai perempuan. Bagaimana bisa kita ingin mengajarkan anak-anak kita doa sebelum makan, doa sebelum tidur, tata cara sholat, fikih-fikih yang lainnya, jika kita tidak memiliki ilmu. Maka daripada itu, ilmu bagi perempuan sangatlah penting. Ibu, kadang ibu-ibu di zaman sekarang ketika sudah tua, yang dipikirkan itu nanti ketika saya meninggal dunia, saya bisa nggak ya anak saya makan apa, minum apa, tinggal di mana, bisa tidak ya tanpa saya? Yang ditanyakan, mana ta'kulin, mana syaratin, apa yang akan dimakannya, apa yang akan diminumnya, gitu. Padahal harta yang paling berharga yang diwariskan oleh orang tua
harta apapun. Jadi yang dikhawatirkan ibu-ibu bukan lagi tentang soal saya tidak memiliki harta untuk diwariskan, saya tidak memiliki aset atau bahkan perusahaan misal kepada anaknya. Tapi ternyata ibu-ibu sekalian memiliki ilmu, memiliki wawasan yang luas. Itu cukup. Itu adalah warisan yang paling berharga untuk anak-anak ibu sekalian. Jadi hadirnya ibu-ibu di sini ini adalah keputusan yang paling tepat, keputusan yang paling bagus. Karena telah semangat menuntut ilmu dan duduk di majelis taklim. Jadi siap ya ibu menuntut ilmunya lebih semangat lagi, ngajinya lebih giat lagi. Insya Allah. Kemudian daripada itu Allah juga telah menjanjikan bahwasanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Betul. Apa dalilnya? Ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang daripada itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, lapangkanlah majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Yang artinya di sini ketika ibu-ibu duduk mencari ilmu di majlis taklim, utamakan adab, tersenyum, bergeser ketika ada yang berdatangan, dan mengajak yang lain untuk ikut mengaji. Insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Lantas gimana poin ilmunya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ketika kita memiliki ilmu, insya Allah, karena janji Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita. Ibu, jangan pernah memberi batasan pendidikan kepada anak-anak perempuan. Jangan pernah memberikan batasan ketika dia mungkin ingin kuliah, ingin belajar di pondok pesantren. Ibu jujur, saya juga bukan dari keluarga yang mampu. Pernah ada suatu ketika perdebatan antara orang tua saya harus lanjut sekolah atau tidak. Tapi karena ibu saya yakin, mama saya yakin bahwasanya ketika perempuan berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Mama saya dengan lantang mengatakan lanjut sekolah sambil mondok. Alhamdulillah, walaupun ketika waktu itu keadaannya banyak saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya yang bilang udah nggak usah mondok lagi, kasihan abahnya udah tua, nggak ada duitnya, katanya ibu gitu. Mama saya sakit hati dengan daripada itu mama saya membuktikan bahwasanya saya akan menjadi satu-satunya atau orang pertama sarjana di keluarga. Amin ya rabbal alamin. Itu karena mama saya memiliki ilmu, mama saya paham bahwasanya orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Maka dari itu ketika saya mondok pun, alhamdulillah rezeki selalu datang ibu. Itu namanya rezeki yang berkah, karena kita meniatkan diri untuk mencari ridha Allah. Jangan khawatir soal rezeki ibu-ibu ketika memberikan pendidikan kepada anak, karena Allah sudah mengatakan bahwasanya rezeki itu min haitsu la yahtasib, tidak akan terhitung jumlahnya. Selama ibu-ibu masih bernapas, Allah akan terus memberikan
juga. Apalagi itu jika diniatkan untuk mencari ilmu. Lantas yang kedua poinnya, ilmu adalah penjaga kehormatan dan rumah tangga. Ibu, pendidikan bagi perempuan akan melahirkan kebijaksanaan, yang berarti ilmu bagi perempuan akan melahirkan hikmah. Ibu-ibu rumah tangga yang berilmu, ibu-ibu sekalian, tentu saja akan berbeda cara bicaranya, cara berpikirnya, bahkan cara mengatur keuangan di dalam rumah tangga karena memiliki ilmu. Berbeda dengan mereka yang enggan menuntut ilmu. Ibu-ibu ketika memiliki ilmu dan dihadang oleh masalah keluarga, misalkan ekonomi, ibu-ibu yang berilmu tidak hanya menuntut suami untuk menstabilkan ekonomi, tetapi mencari cara kreatif bagaimana caranya bisa membantu suami dengan ikhtiar dan doa. Bahkan ketika anak-anak ibu sekalian misalnya memasuki masa remaja atau masa nakal-nakalnya ya ibu ya, terus melakukan kesalahan, ibu-ibu yang berilmu tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi sampai merusak mental anaknya. Alhamdulillah, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan anak mendapati masalah, kalau misalkan ibu-ibu berilmu pasti akan memberinya pendekatan psikologis. Seperti apa? Dicari dulu akar masalahnya. Nak, kenapa? Nak, mengapa bisa melakukan hal demikian? Kan ibu sudah mengatakan bahwasanya ini tidak boleh. Diakrabin dulu biar tahu akar dari permasalahannya seperti apa. Itu ciri-ciri juga daripada ibu-ibu yang berilmu. Maka daripada itu ibu, dengan ilmu membuat kita menjadi istri yang menenangkan dan ibu yang dirindukan, insya Allah. Jadi harus giat lagi ya ibu-ibu, rajin lagi menuntut ilmunya. Poin selanjutnya adalah belajar dari Ummahatul Mukminin. Siapa ibu kira-kira Ummahatul Mukminin? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah perempuan tercerdas pada masanya. Kalau misalkan ada ibu-ibu atau orang lain mengatakan perempuan gak usah belajar, perempuan gak usah sekolah, gak usah pintar-pintar, berarti dia nggak melihat sejarah daripada sejarahnya Ummahatul Mukminin, ya ini Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sangat cerdas ibu, baik dalam bidang politiknya, hukum fikihnya, hukum agamanya, beliau hampir menguasai semuanya. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun ketika bingung tentang urusan politik, urusan warisan, siapa yang menjadi gurunya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah teladan nyata bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengagungkan perempuan-perempuan yang berilmu. Beliau itu sangat diagungkan karena memiliki ilmu yang banyak. Jadi nggak usah dengerin lagi ibu selorohan perempuan, nggak usah mengejar ilmu, nggak usah ngaji cuma di dapur. Karena ketika kita sampai dapur pun semuanya kita niatkan karena Allah. Masak diniatkan karena Allah, karena kita tahu ilmunya, karena kita mencari ilmu juga ingin mendapatkan rahmat. Ada istrinya Pak Rahmat? Ada. Rahmat Allah ya bu, maksudnya takut dikira Pak Rahmat lagi yang diperbutkan. Lalu pendidikan di sini itu maknanya luas, tidak sebatas perguruan tinggi, sekolah tinggi. Tapi ketika ibu-ibu hadir di sini di majelis taklim, mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai,
mungkin mendengarkan tausiah juga dari saya, membaca buku di rumah, mendengarkan konten-konten yang ini di media sosial ya ibu-ibu, itu juga termasuk daripada mencari ilmu. Jadi jangan sedih kalau misalkan ada yang sekiranya maaf bukan lulusan universitas atau mungkin tidak sekolah seperti itu ya. Karena mencari ilmu itu bisa di mana saja dan kapan saja, dan tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Mau muda, mau tua, menuntut ilmu itu tetaplah dituntut ilmunya. Karena ada mafuzat yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi ketika ibu masih diberikan kesempatan, kesehatan, maka tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Jadi kalau masih diberi kesempatan, kesehatan, bisa hadir di majelis taklim, hadirlah tuntut ilmu. Minjem gelas nggak, soalnya buat nahan ini buat dokumentasi. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dua tekad di dalam kita hari ini. Pertama, marilah kita terus beristiqomah untuk menuntut ilmu. Marilah jangan pernah kita bosan mengaji, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lalu jangan pernah kita bosan membaca, karena kita ingin menjadi istri serta ibu yang dirindukan di keluarga. Dan jangan pernah bosan untuk belajar hal-hal yang baru yang bermanfaat, karena kita ingin mendapatkan rahmat. Baik ibu-ibu, poin yang pertama yang akan saya tegaskan kembali, mengapa sih perempuan itu harus berilmu? Yang pertama, karena perempuan adalah madrasatul ulama. Yang kedua, yakni ilmu adalah penjaga kehormatan dan rumah tangga. Dan yang ketiga poinnya, kita harus belajar dari ummahatul mukminin, yakni ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Insya Allah pasti ibu-ibu di sini sangat rajin menuntut ilmunya, betul Bu? Ya amin. Insya Allah hadir-hadirnya ibu-ibu di majelis taklim hari ini itu menunjukkan bahwasanya ibu-ibu sangat semangat untuk menuntut ilmu, karena ibu-ibu tahu bahwasanya ibu-ibu adalah generasi pendidik untuk generasi selanjutnya. Maka daripada itu kita harus menjadi perempuan yang terdidik sebelum mendidik. Dengan apa? Dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Baik ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ke Blitar lewat Cikini. Walaupun tubuh gemetar, kalau diundang insya Allah siap ceramah lagi. Allahumma